Lalu selanjutnya, teman-teman ketika udah punya tabungan, kayak tabungan bertambah, beberapa utang juga udah dilunasi, selanjutnya teman-teman berpikirlah untuk melakukan yang namanya investasi ya. Investasi itu ada dua, teman-teman ya, investasi ilmu dan juga investasi keuangan atau investasi finansial. Investasi ilmu ini apa bentuknya ya? Teman-teman lihat video saya sekarang secara gratis di sini, itu kamu udah berinvestasi ilmu. Kamu udah ngerti, akhirnya oh ternyata investasi itu konsepnya seperti ini, ternyata ada rasio-rasio yang harus saya perhatikan. Itu juga investasi ilmu. Karena dulu saya ingat ya, ketika saya itu masih gembel ya, masih kere, itu saya selalu kebanyakan ya keinginan saya, healing saya itu saya beli buku. Terus saya baca buku. Dan saya beli bukunya yang original ya dengan bahasa Inggris supaya apa saya ngerti dan saya menghargai karyanya. Jadi bisa banyak hal ya investasi ilmu. Teman-teman bisa ikut kursus, kemudian jago fotografi, jago videografi dan lain sebagainya. Akhirnya mendapatkan keuntungan ya berupa skill, lalu skillnya itu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, lalu pendapatan teman-teman juga bisa meningkat. Dan kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa bergabung ke komunitas gratis kita. Linknya ada di bawah. Setiap hari saya akan menyampaikan materi seperti ini ya untuk teman-teman semuanya. Dan yang kedua, ya ini bisa investasi keuangan ya. Tapi investasi keuangan ya ini tadi sifatnya itu defensif ya, melindungi diri kita dari yang namanya inflasi. Dan investasi keuangan itu harus sesuai dengan risk profile yang teman-teman miliki. Ada orang yang risk taker, ada orang yang risk averse. Jujur ya, saya itu orang yang relatif risk averse. Saya itu selalu melihat sesuatu itu dari sisi negatifnya. Misalkan saya mau membeli suatu aset, saham, kripto. Saya berpikir, oke, berapa banyak uang yang saya bisa hilang dari sana. Saya nggak berpikir seberapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan dari sana. Saya selalu melihat risikonya. Itulah mengapa ya dari tahun ke tahun, ya alhamdulillah saya nggak pernah mengalami yang namanya kerugian investasi. Karena saya selalu memiliki prinsip, oke lah, mending saya nggak untung sama sekali daripada saya kehilangan sesuatu. Makanya saya investasi itu sesuatu yang pasti-pasti aja. Sesuatu yang saya lihat ada yang namanya asymmetric bet. Sesuatu yang menurut saya ya, probabilitas naiknya tuh lebih dari 70-80%. Kalau probabilitasnya nggak 70-80% naik, itu saya tidak mau ambil investasi tersebut. Dan ada juga ya orang yang cenderung risk taker. Ya risk taker itu sangat berani dengan keputusan semua asetnya diinvestasikan dan lain sebagainya. Tapi saya orang yang cenderung melihat sesuatu itu dari perspektif risikonya, tapi bukan dari perspektif return-nya. Yang mana akan kita bahas ya perspektif risiko dan return habis ini, oke? Ini teman-teman bisa melihat nih di sini. Ada yang namanya tabel kenali diri. Banyak orang yang tidak bisa expand di dalam hidup karena mereka ini tidak bisa melihat dirinya secara utuh. Ada orang yang sebenarnya orangnya itu risk averse, orangnya penakut, tapi coba-coba investasi di kripto karena semua orang investasi di sana. Akhirnya dia nggak tahu apa yang dia lakukan dan dia nggak tahan melihat volatilitas yang ada. Padahal dari awal kalau dia tahu, oke, saya risk averse, ya udah saya ke risk free asset. Tapi kalau teman-teman emang dari awal risk taker, ya teman-teman harus tahu kalau ada risiko volatilitas di berbagai aset seperti kripto dan juga saham. Ya, kalau teman-teman ya ini cenderung risk averse, targetnya itu hanya 5-9% per tahun. Targetnya apa? Yang melindungi diri kalian dari yang namanya inflasi. Tapi kalau risk taker itu sesuatu yang lebih dari 15%, itu seseorang yang udah tergolong ya risk taker. Dan meskipun saya orangnya risk averse, tapi jujur ya year to date sampai sekarang kenaikan portofolio pribadi saya itu mencapai 44%. Ya saya punya exposure di kripto, saya punya exposure di saham, saya juga punya exposure di gold, yaitu saya naik yang 44%. Jadi meskipun ya saya orangnya ngomongnya emang risk averse secara karakter, tapi ya kenaikan porto saya yaitu 44% ya YTD ya year to date. Kenapa? Ya karena saya melihat yang namanya asymmetric bet. Saya atur ya, saya pakai prinsip risk parity yang diterapkan Ray Dalio. Oke, kalau misalkan ini asetnya lebih volatil, saya sekian persen. Kalau ini asetnya lebih stabil, saya sekian persen. Dan saya berfokus ya pada sesuatu yang saya hampir bisa lihat, oke ini pasti naik. Probabilitas naiknya itu sangat tinggi. Jadi saya berfokus ke aset yang memiliki ya potensi asymmetric bet. Oke. Selanjutnya, kalau orang yang cenderung risk averse, apa sih produk mereka? Ya, pasnya RDPU, reksadana pasar uang, obligasi, emas ya. Saya pun juga anggap emas ini seperti cash ya di portofolio saya. Memang lebih volatil dari cash, tapi kalau saya tarik ya, potensi returnnya itu jauh lebih tinggi. Karena ya kita lihat ya, emas itu returnnya 20 tahun terakhir ya jelas dia mengalahkan yang namanya
uang fiat, oke. Dan selanjutnya, kalau kamu cenderung risk taker, kamu cenderung berani, saham. Oke, jadi saham itu pun juga memiliki risiko volatilitas. Saham itu juga relatif volatil. Ada juga kripto, ada juga properti. Memang properti nilainya cenderung naik, tapi teman-teman harus perhatikan juga. Ada namanya risiko likuiditas. Kamu jual rumah itu belum tentu 3 tahun laku. Apalagi rumahnya spesifik, rumahnya yang mewah. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan tambah lama harganya itu meningkat, tapi yang mau beli itu nggak ada. Oke, itulah mengapa saya ngomong, properti itu risiko. Risikonya apa? Risiko likuiditas. Dan untuk orang yang risk averse ya, drawdown-nya itu cenderung maksimal 5%. Tapi kalau risk taker itu bisa nahan 30%. Jadi saham pun juga sama. Saham pun karakteristiknya volatilitasnya itu juga mirip dengan kripto. Karena kalau kita lihat S&P 500 setelah kebijakan tarif Trump, itu teman-teman harus tahu ya, SPX drawdown-nya itu negatif 22% setelah kebijakan tarifnya Trump. Bitcoin berapa banyak? Ya, kalau kamu hitung 33% ya setelah kebijakan tarifnya Trump. Jadi ya BTC dan juga S&P ini padahal indeks yang orang paling bilang ini paling aman, ini buat naruh dana pensiun. Karena dia drawdown-nya itu juga bisa 22%. Jadi kripto ya, yang mana Bitcoin dengan S&P yaitu volatilitasnya itu juga sama-sama tinggi. Jadi teman-teman harus lupakan ya konsep oke saya investasi di indeks saham itu relatif nggak volatile. Enggak, itu juga sama volatilenya. Oke. Dan fokusnya kalau orang risk averse itu untuk stabilitas ya. Mereka biasanya udah kaya, mereka mau melindungi kekayaannya. Tapi orang yang risk taker fokusnya itu untuk ngejar growth. Dia portonya ya mau nggak mau itu harus berkembang lebih banyak. Dia harus jadi lebih kaya. Selanjutnya risk averse itu sangat terdiversifikasi ya seperti saya memiliki banyak sekali aset. Bahkan saya menganggap jam tangan, lukisan itu juga aset yang mana itu saya beli juga. Saya melindungi diri saya dari inflasi bahkan dengan membeli jam tangan. Karena apa? Jam tangan dan beberapa tas-tas mewah itu return-nya itu kadang ya teman-teman mengalahkan return dari pasar saham. Itulah mengapa ya saya melihat semua aset kelas dan saya lebih terdiversifikasi di sana. Sambil saya juga fokus ke bisnis dan juga mengembangkan ya kenaikan atau saya memperoleh kenaikan dari bisnis yang saya jalani dan saya tekuni. Dan ya diversifikasinya untuk risk taker cenderung konsentrasi ya. Kalau kita ngomong, Charlie Munger kan pernah bilang, 3 investasi itu udah cukup untuk merubah kalian. Itu kalau investasinya benar. Dia tahu banget apa yang dia investasikan, dan menurut saya 3 aset aja ya untuk investasi, itu orang yang risk taker ya, karena itu resikonya itu juga relatif lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan, kira-kira oke nggak sih sebenarnya return investasi saya dengan risiko yang saya ambil dan dengan karakter saya yang risk taker atau risk averse. Jadi teman-teman ya, itu harus melihat semua itu secara matematis. Dan kalau kita ngomongin investasi, hal pertama yang harus kita perhatikan ya ada 2 komponen, yaitu adalah return kamu dapat berapa potensinya dan 2 adalah risiko yang saya tanggung berapa banyak. Pertama kita akan mencoba ya teman-teman menghitung yang namanya return terlebih dahulu. Nah, expected return atau tingkat potensi return yang kita dapatkan itu dihitung menggunakan rumus ya, ERP atau expected return. Jadi ERP yaitu singkatan dari expected return portfolio. Atau kita ini kira-kira ya expect dapat berapa sih dari portofolio yang kita miliki dengan kombinasi tertentu. Yang mana ya, oke, ini saya tulis lagi ya. ERP itu adalah expected return portfolio. Jadi kira-kira saya ini berinvestasi ini saya dapat berapa banyak return-nya, oke? Dan kemudian ada W. Apa? W itu? W itu adalah weight. Weight itu apa sih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Weight itu bahasa Indonesianya itu adalah beban, adalah bobot. Nah, misalkan teman-teman investasi 100 juta ya, 100 juta itu adalah 100%. Teman-teman masuk ke saham 20%, masuk ke obligasi 40%, masuk ke kripto 20%, itu adalah weight, itu adalah bobot, itu adalah beban. Berapa beban saham di portofolio kamu? Berapa beban kripto di portofolio kamu? Berapa beban obligasi di portofolio kamu? Oke? Dan kemudian di sini adalah R1 itu adalah expected return dari aset 1.
ya. Jadi expected return portfolio itu dihitung menggunakan rumus W1 atau weighted 1 ya, weighted beban dari aset yang pertama dikali tingkat potensi return atau expected return dari aset pertama ditambah ya weight 2 atau beban dari aset kedua dikali ya expected return aset kedua dan seterusnya. Jadi dengan begini ya kita bisa menghitung kira-kira kita dapat berapa banyak sih dari investasi yang kita lakukan dengan bobot tertentu. Oke, teman-teman kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini kita bisa melihat ya. Pertama ada tingkat risiko atau profil risiko dari seseorang. Kedua ada jumlah bobot sahamnya. Dan ketiga ada bobot obligasi. Jadi ini skenario untuk orang yang hanya berinvestasi di dua jenis kelas aset. Yaitu investasi di saham dan juga investasi di obligasi. Dan kemudian di sini dijelaskan ya return ekspektasi dari risk profile yang ada dan tingkat risikonya ya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Orang yang risk averse ya risikonya itu rendah, moderate itu sedang, risk taker itu tinggi. Dengan kalau ya risk averse di sini bobotnya untuk saham 20%, obligasinya 80% karena dia merasa bahwa obligasi itu lebih aman daripada saham. Kemudian ada orang yang moderate, oke. Ini main 50-50 karena ada juga ya teorinya John Bogle itu 60% dan juga 40%. Jadi mirip ya teori yang relatif moderat. Dan risk taker ya ini orang yang cenderung dia lebih berani. Jadi risiko atau bobot sahamnya di sini 80% dan bobot obligasinya adalah 20%. Misalkan teman-teman di sini ada asumsi kalau saham ya ekspektasi return itu 14%, standar deviasi 20%, obligasi ya potensi returnnya itu adalah 6% dan standar deviasi 5%. Kemudian dijelaskan juga ya korelasi antara saham dan obligasi itu adalah negatif 0,2. Jadi artinya apa? Korelasi dua aset yaitu kadang kita bisa lihat ya secara hubungan statistik dia kira-kira berhubungan atau tidak. Oke, jadi di sini ditanyakan ya berapa kira-kira expected return dari portofolio kalau orang ini adalah risk taker. Dengan skenario soal tersebut kita akan menghitung ya expected return dari orang yang cenderung ya risk taker ya. Jadi di sini bisa kita lihat weight ya atau bobot dia investasi di saham itu adalah 80% ya. Berarti di sini adalah 0,8. Oke. Dan kemudian ya untuk weight dari obligasi ya itu adalah 20% atau di sini kita bisa hitung ya 0,2. Dan kemudian expected return oke, itu adalah 14%. Dan expected return dari obligasi di sini nilainya adalah 6%. Nah, oke, langsung kita hitung ya untuk expected return ya portofolio itu W1-nya berapa teman-teman? Weight dari saham itu 0,8 ya. Dikali dengan expected return 1. Expected return dari saham 14%, berarti dikali dengan 0,14 ya. Lalu ditambah ya dengan bobot atau weight 2 dari obligasi yaitu adalah 20%, 0,2 dan dikali ya teman-teman dengan expected return-nya berapa? 6% berarti 0,06. Dan di sini ketemu hasilnya 0,124 atau di sini 12 ya, 4% ya kalau kita kali dengan 100. Nah, berarti ya dengan komposisi orang yang risk taker ya beliau ini bobotnya di saham 80%, oke, kemudian expected return dari saham ya itu setahun 14% dan bobot obligasinya oke ini hanya 20% dengan expected return 6% setiap tahun. Jadi dalam satu tahun ya expected return dari portofolionya itu adalah 12,4%. Oke, kita udah menghitung mengenai returnnya. Selanjutnya kita menghitung mengenai risikonya. Jadi udah saya jelaskan bahwa investasi itu ada dua, ada return ya potensi pengembalian hasil dan juga ada risiko ya. Dimana risiko ya ini dihitung dengan standar deviasi. Dimana standar deviasi ini menunjukkan ya tingkat volatilitas ya atau volatilnya itu seberapa gede. Semakin tinggi ya teman-teman nilainya di sini standar deviasinya itu menunjukkan bahwa aset tersebut itu semakin volatile. Dimana kalau kita lihat ya di sini kita masukkan dulu tadi weight satunya berapa?
beban dari sahamnya itu adalah 80% atau 0,8. Oke, weight 2-nya 20% atau 0,2 ya. Kemudian kita masukkan juga ya standar deviasi dari saham itu adalah 20%. Dan kemudian kedua standar deviasi dari obligasi itu adalah 5%. Di situ juga ada nilai P atau nilai P ini dibaca dengan rho. Ini adalah menunjukkan seberapa mirip sih pergerakan dari kedua aset tersebut. Jadi kita di sini ya membandingkan kemiripan pergerakan harga saham dan juga obligasi, yang mana di sini ya diketahui angkanya itu adalah negatif 0,2. Nah, selanjutnya kita hitung standar deviasi dari nilai portofolio ya. Di mana di sini weight 1 itu adalah 0,8 ya di pangkat 2. Kemudian kita kali ya dengan standar deviasi pertama ya dipangkatkan 2. Oke, lalu ditambah dengan weight yang kedua dikali dengan standar deviasi yang kedua. Lalu ditambah ya dengan 2 kali weight pertama kali weight kedua. Kemudian dikali dengan standar deviasi pertama dan dikali dengan standar deviasi kedua. Kemudian di sini nilai rho-nya ya jangan lupa dikali negatif 0,2 karena ini menunjukkan ya teman-teman hubungan dan juga korelasi dari obligasi dan juga saham. Nah, udah ketemu hasilnya untuk standar deviasi dari portofolio ya, atau kita ngomong risiko dari portofolionya itu ada di nilai 15,8%. Dengan tadi ya teman-teman expected return dari portofolio itu adalah 12,4%. Jadi orang yang melakukan ya sesuatu yang risk taking ya, ini dengan karakter seperti ini ya expected return portofolionya itu 12,4% dengan ya potensi risiko 15,8%. Jadi memang kalau dari lihat ya atau dilihat dari perspektif orang yang risk averse ini memiliki kecenderungan ya drawdown yang relatif lebih tinggi dibandingkan ya expected return yang mungkin didapatkan. Dan teman-teman harus melihat ya investasi itu adalah tentang bukan hanya mengatur ya potensi return yang kita dapatkan, tapi juga melihat risiko yang bisa kita terima atau risiko yang mungkin menimpa kita.